Sebuah video baru-baru ini menggemparkan di beberapa media sosial. Video tersebut menampilkan seorang wanita yang sedang duduk di sebuah restoran cepat saji di salah satu mal terbesar yang berada di pusat kota. Terlihat kemudian satu orang pria tiba-tiba saja menghampiri si wanita yang memakai baju kuning tersebut. Dan si pria itu selanjutnya mengajak si wanita untuk sekedar mengobrol basa-basi. Dalam kelanjutan dari video yang banyak beredar di beberapa media sosial tersebut, si pria nampaknya sudah mempersiapkan sebilah tajam di saku celananya. Kemudian dengan tanpa ampun langsung menghujamkan sebilah tajam itu ke dada dan perut dari si wanita secara membabi buta. Sontak hal itu membuat panik para pengunjung mal dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadian begitu sangat cepat. Sirup merah mengalir begitu sangat deras dari bekas luka tusukan tersebut, si wanita seketika langsung tergeletak tidak berdaya. Beberapa orang mencoba menolong si wanita, mereka memberikan pertolongan pertama dengan memompa jantung dari si wanita. Namun karena sirup merah yang mengalir begitu banyak, si wanita itu tidak dapat tertolong lagi. Dirinya tewas oleh seorang pria yang gila dengan cara yang paling sadis. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di situs dokumentasi kejadian-kejadian yang mengerikan. Kejadian dari video tersebut terjadi di bulan Juni di tahun 2021. Di salah satu kota terbesar di Amerika Latin, di negara yang bernama Brazil. Diketahui bahwa wanita yang menjadi korban kekejaman tersebut bernama Vitória Melissa Mota, yang berusia sekitar 21 tahun. Seorang mahasiswi Institut Teknologi di salah satu universitas terbesar di negara Brazil. Dan ternyata pelaku yang melakukan kesadisan tersebut adalah teman dari korban itu sendiri. Pria frustasi yang sedikit gila itu bernama Matheus dos Santos da Silva, yang berusia sekitar 22 tahun. Seorang mahasiswa yang bersekolah sama persis dengan tempat bersekolah dari korban yang bernama Melissa Mota itu. Vitória Melissa dan pelaku sebenarnya adalah sepasang sahabat yang sudah sejak lama. Perkenalan dari mereka juga sudah terjadi di beberapa belasan tahun yang lalu. Vitória Melissa dikenal sebagai seorang yang memiliki karakter yang periang. Dirinya juga seorang wanita yang mudah akrab, dan lebih banyak sering mengobrol dan sering menyapa banyak orang. Sementara Matheus dos Santos adalah seorang misterius, dirinya dikenal sebagai orang yang pendiam, dingin dan tidak banyak bicara. Namun karena persahabatan di antara mereka begitu sangat mengikat kuat. Beberapa orang di sekitar mereka juga sempat berpikir bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang sering menghabiskan waktu berdua. Persahabatan dari mereka di beberapa bulan terakhir sempat mencapai ke titik puncaknya. Karena Melissa Mota adalah seorang yang memiliki paras yang cantik dan mudah untuk mengobrol dengan banyak orang. Pada saat itu dirinya didekati oleh seorang pria yang berbeda jurusan di universitasnya bersekolah. Kedekatan di antara mereka bahkan akhirnya mengalahkan kedekatan dengan sahabatnya Matheus dos Santos da Silva. Hal itu memicu konflik yang berkepanjangan di antara keduanya. Matheus merasa bahwa Melissa sudah tidak ada waktu bersama dengan dirinya lagi. Matheus beranggapan seorang pria yang sudah mendekatinya itu membuat Melissa berubah sikap terhadap dirinya. Saat bertemu di sebuah kantin di universitas tempat dia bersekolah itu, Melissa dengan nada yang sangat kesal memarahi Matheus di depan banyak orang. Melissa merasa Matheus sudah sangat keterlaluan dan terlalu mencampuri urusan pribadinya. Dirinya memarahi sahabatnya itu dengan begitu sangat kerasnya. Bukan tanpa sebab kemarahan dari Melissa itu dipicu karena ucapan Matheus terhadap pria yang sedang dekat dengan dirinya. Dalam obrolan Matheus dengan pria itu, dirinya mengatakan sesuatu yang sangat di luar batas. Matheus mengatakan bahwa Melissa sudah tidak perawan dan dirinya sudah berkali-kali melakukan hubungan intim dengan Melissa. Mulai dari sana perpecahan hubungan persahabatan di antara mereka berada pada titik puncaknya. Matheus sebenarnya berulang kali memohon dan meminta maaf atas semua kelakuan yang sudah diperbuatnya. Dirinya juga menyadari bahwa ucapan itu sangat melukai hati dari Melissa. Matheus beberapa kali mendatangi Melissa dan berharap Melissa mau kembali menjalin hubungan persahabatan dengan dirinya. Namun karena rasa kecewa dari Melissa begitu sangat kuat, dirinya berulang kali juga menolak dan pergi ketika Matheus datang menghampirinya. Saat itu Matheus merasa sangat kehilangan sosok dari Melissa. Dirinya merasa bahwa hanya Melissa satu-satunya orang yang mau menerimanya bahkan dekat dengan dirinya. Matheus tidak kehabisan akal, dirinya terus berusaha meminta maaf terhadap Melissa. Dirinya pada saat itu kemudian datang ke rumah dari Melissa. Dirinya selanjutnya berteriak dengan sangat keras hingga membuat para tetangga banyak yang mendengar dan kemudian keluar
untuk mencari tahu. Mendengar teriakan dari Matius, Melissa merasa sangat terganggu dan merasa malu dengan tingkah bodoh dari Matius itu. Melissa kemudian menemui Matius dan mengajaknya pergi ke taman untuk menjauh dari rumahnya itu. Di taman yang berjarak tidak jauh dari rumah Melissa, Matius kemudian berterus terang terhadap sahabatnya itu. Dirinya mengungkapkan sebuah perasaan yang sudah sejak lama dirinya simpan. Saat itu wajah dari Matius berubah menjadi kemerahan. Seorang pria misterius yang memiliki sikap yang teramat dingin itu selanjutnya berucap sebuah kata cinta yang sangat mengejutkan. Matius mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Melissa dan ingin memiliki seutuhnya jiwa dan raga dari Melissa itu sendiri. Kecantikan, kepintaran, dan kebaikan dari Melissa mengubah sudut pandang dari Matius terhadap dunia. Matius menjelaskan bahwa sebelum mengenal Melissa, dirinya merasa bahwa hidup hanya ada warna abu-abu dan kelabu. Matius menatap kedua mata dari Melissa, dirinya ingin Melissa menyadari ketulusan cinta darinya. Namun tanggapan dari Melissa membuat siapa saja yang berada di posisi Matius akan merasakan hal yang sama. Sikap dari Melissa itu seketika mengubah sudut pandang dari Matius terhadap cinta. Melissa dengan nada yang tinggi memaki dan memarahi Matius yang sedang berucap makna cinta yang dirinya punya. Melissa mengatakan bahwa dirinya mau bersama dengan Matius selama ini bukan karena sebuah perasaan cinta dan rasa suka. Lebih mendalam, Melissa menjelaskan bahwa dirinya hanya merasa kasihan terhadap Matius. Sebelum terjadi perkenalan yang singkat dan akhirnya menjadi sepasang sahabat, Melissa sudah melihat Matius dari kejauhan. Dirinya saat itu merasa kasihan terhadapnya karena tidak memiliki seorang teman yang berada di sampingnya. Melissa tidak memiliki sedikit pun rasa suka dan cinta terhadap Matius, meskipun beberapa kali mereka sering menginap di Hotel Melati. Saat itu dirinya hanya memanfaatkan Matius sebagai mesin uang untuk dirinya. Melissa kemudian memutar wajahnya membalikkan diri dari wajah Matius. Dirinya kemudian berlinang air mata setelah selesai mengucapkan hal tersebut kepada Matius. Mendengar hal itu, Matius seketika tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya menjadi campur aduk, dirinya merasa sangat kecewa, marah, dan sangat frustasi. Saat itu Matius kemudian memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Melissa di taman tersebut. Perasaan yang kalut membuat tubuhnya bergetar dengan sangat hebat sewaktu berjalan. Melissa menarik napasnya lebih panjang, dirinya menghusap beberapa bulir air mata di wajahnya. Saat itu dirinya tahu bahwa ucapan darinya sangat melukai hati dari Matius. Namun sebenarnya, perkataan itu hanya sekedar ucapan rasa kesalnya terhadap Matius. Dan ucapan itu menjadi sebuah aksi balas dendam terhadap ucapan dari Matius. Karena Matius telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak keluar dari mulutnya, tentang keperawanan dan hubungan intim kepada pria yang sedang dekat dengan dirinya. Keesokan harinya, Melissa yang merasa bahwa ucapan darinya telah benar-benar melukai hati dari Matius. Dirinya kemudian mengajak Matius untuk bertemu di sebuah mall di pusat kota. Melissa ingin menjelaskan bahwa ucapan darinya itu hanya sebuah aksi balas dendam dan ucapannya itu tidak benar-benar nyata. Saat itu pikiran dari Matius sudah sangat frustasi, penolakan cinta membuatnya seperti ingin mengakhiri hidupnya. Terlebih perkataan dari Melissa yang mengatakan bahwa persahabatan keduanya tidak memiliki makna yang tulus, membuat Matius merasakan sudut pandang yang berbeda terhadap Melissa. Saat itu pikiran Matius sudah disusupi arogansi dan kemarahan yang memuncak tinggi. Dirinya kemudian menerima ajakan dari Melissa untuk bertemu di sebuah mall di pusat kota. Karena pikiran yang sudah frustasi sebelum bertemu dengan Melissa, Matius sempat membeli sebilah tajam di salah satu toko di mall tersebut. Matius sudah bukan lagi seorang manusia yang memiliki batas rasional seorang manusia. Saat itu ketika bertemu dengan Melissa, dirinya langsung memarahi Melissa dengan luapan emosi yang sangat memuncak tinggi. Matius seperti sudah tidak menerima kesempatan Melissa untuk menjelaskan bahkan sekedar berbicara. Saat itu, arogansi dari dalam dirinya membawa Matius ke tempat yang mengerikan dari seorang manusia itu sendiri. Matius tanpa berpikir panjang kemudian menghujamkan sebilah tajam itu ke tubuh dari Melissa secara membabi buta. Di dalam pikirannya saat itu hanya satu, bahwa Melissa harus mati di tangannya sendiri. Melissa yang menerima beberapa serangan dan tubuhnya sudah terluka dengan sangat parah karena tusukan sebilah tajam. Akhirnya menghembuskan napasnya saat dibawa ke sebuah rumah sakit terdekat dari mall tersebut. Sementara itu Matius beberapa jam setelah kejadian yang mengerikan tersebut, dirinya kemudian ditangkap.
Dan karena perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa dari sahabatnya itu, Matius kemudian divonis 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran yang teramat penting untuk kehidupan diri kita masing-masing. Sebuah perjalanan hidup dari seorang wanita yang meski mengerikan, memiliki sudut pandang yang bisa kita ambil sebagai pelajaran soal kehidupan. Tentang sebuah aksi balas dendam dan tindakan emosional seorang manusia yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Berimbas sangat fatal dan mencederai makna kemanusiaan seorang manusia itu sendiri.